Hai Mams, welcome to my channel. Perkenalkan, nama aku Vera Cynthia. Nah, di video pertamaku ini, aku mau sharing soal perkembangan bayi. Karena sepengalaman aku, terlebih lagi menjadi ibu baru, semakin bertambahnya usia anak kita juga ada kekhawatiran terhadap perkembangan bayi. Apakah perkembangannya itu sudah sesuai dengan usianya atau belum? Nah, kekhawatiran itu terkadang menjadi bertambah khawatir ketika orang-orang di sekitar kita, baik keluarga ataupun teman-teman, yang sering bertanya, anaknya udah bisa apa? Kalau pas kebetulan anaknya sudah bisa melakukan hal tersebut, ya kita enak aja ya Mams jawabnya, oh iya udah bisa nih, udah bisa melakukan ini, udah bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya anaknya pas kebetulan belum bisa melakukannya, kadang-kadang juga jadi suka worry, jadi galau. Kok anak aku belum bisa ya? Gitu kan biasanya. Sepengalaman aku sih begitu. Nah, kekhawatiran itu juga ditambah lagi dengan adanya komentar tambahan. Loh, kok si A udah bisa ya? Kok anak kamu belum bisa ya? Yang pada akhirnya jadi membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Padahal setiap anak itu berbeda. Setiap anak itu unik dan setiap anak itu punya karakternya masing-masing. Dan tentunya punya jadwal perkembangannya masing-masing. Tapi Mams, memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita amati dalam perkembangan anak. Nah, simak video ini sampai selesai ya, supaya kita nggak khawatir lagi terhadap perkembangan anak. Nah, sebelum kita bahas ke perkembangan bayi, aku mau sharing dulu nih soal pentingnya 1000 hari pertama di kehidupan anak kita. 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting ini terjadi pada saat masa kehamilan sampai anak kita usia 2 tahun. Nah, ini benar-benar penting banget, Mams. Kalau menurut aku ini adalah fondasi untuk masa depan anak kita. Kenapa sih penting banget? Nah, di 1000 hari pertama kehidupan anak, itu terjadi percepatan pertumbuhan. Selain percepatan pertumbuhan, di 1000 hari pertama kehidupan anak, juga terjadi perkembangan otak. Di perkembangan otak ini, selain terjadinya pembesaran otak, juga terjadinya pembentukan sinaps-sinaps. Sinaps-sinaps itu, Mams, adalah koneksi antara satu syaraf dengan syaraf yang lain. Semakin terkoneksi syaraf-syaraf dalam otak anak kita, maka akan semakin pintar anak kita. Nah, bagaimana sih biar koneksi syaraf-syaraf di otak anak kita itu berkembang dengan baik? Ada 2 hal yang sangat penting, yaitu diberikan nutrisi yang baik dan juga diberikan stimulasi. Stimulasi ini sangat erat dengan yang akan kita bahas, yaitu dengan perkembangan bayi. Sebelum kita lebih lanjut lagi membahas perkembangan bayi, kita perlu tahu dulu nih perbedaan antara tumbuh dan kembang. Mungkin banyak juga Mams yang belum mengetahui apa sih bedanya tumbuh dan kembang. Aku akan sharing sedikit untuk perbedaan itu. Nah, perbedaan tumbuh dan kembang, untuk tumbuh itu menekankan pada pertambahan lingkar kepala, panjang badan, dan berat badan dari si anak. Sedangkan untuk kembang adalah bertambahnya kepintaran si anak dalam menyelesaikan satu tugas. Nah, perkembangan inilah yang membedakan anak dengan orang dewasa. Nah, Mams, kali ini aku akan lebih spesifik membahas mengenai perkembangan bayi. Di sini aku akan bahas dulu mengenai prinsip dari perkembangan bayi atau prinsip dari milestone bayi. Prinsip yang pertama, milestone itu bersifat universal. Jadi baik dari ras manapun itu waktu pencapaiannya adalah sama. Jadi nggak ada alasan nih Mams kalau misalnya Mams berpikiran, oh orang bule itu lebih cepat ngomong daripada kita orang Indonesia. Oh orang bule itu lebih cepat berjalan, berdiri daripada orang Indonesia. No, tidak seperti itu ya Mams ya.
Jadi waktu pencapaiannya itu adalah sama, baik orang Indonesia, orang bule, atau orang Asia manapun. Dan yang kedua, prinsip yang kedua adalah milestone itu memiliki range. Jadi milestone bayi itu tidak terpatok pada satu waktu saja, tapi ada range-nya. Misalnya, tengkurap. Tengkurap itu stigma yang ada di masyarakat, biasanya tengkurap itu terjadi pada anak usia 4 bulan. Ternyata moms, tengkurap itu tidak serta-merta terpaku anak itu harus tengkurap di usia 4 bulan, tapi ada range. Tengkurap itu dapat dilakukan oleh anak dari range usia 3 bulan sampai usia 5 bulan. Nah, yang selanjutnya aku akan bahas mengenai red flags dari milestone. Jadi di video ini aku lebih menekankan sebenarnya ke red flags-nya sih. Red flags itu apa sih, Mams? Red flags itu adalah kapan sih kita harus khawatir terhadap perkembangan bayi. Jadi di sini aku akan lebih membahas kapan sih kita perlu warning, kita perlu khawatir terhadap perkembangan bayi. Karena untuk milestone-nya sendiri itu udah banyak banget ya, Mams. Kita bisa googling, bisa tahu infonya dari mana-mana, itu udah banyak banget. Nah, di sini aku akan sharing mengenai red flags-nya. Nah, yang pertama aku akan bahas red flags dimulai dari bayi usia 3 bulan. Di usia bayi 3 bulan ini, bayi itu sudah harus ada senyum sosial, sudah harus bisa diajak interaksi. Jadi ketika kita ajak bermain, kita ajak bercanda, jika bayi tidak ada respons, baik itu gerak-gerak dari tubuh si bayi, ataupun senyum sosial, ataupun suara dari si bayi, jika ketiga hal itu tidak ada pada saat bayi usia 3 bulan, nah itu merupakan red flags. Jadi moms perlu warning seperti itu. Nah, kemudian di usia 4 bulan kita perlu khawatir ketika bayi tangannya masih mengepal. Jadi di usia 4 bulan itu tangan bayi sudah tidak boleh mengepal ya, moms ya. Aku sarankan ketika bayi lahir dan kukunya sudah dipotong, sebaiknya tidak usah menggunakan sarung tangan lagi. Itu merupakan salah satu cara untuk menstimulasi telapak tangan dan jari-jari dari si bayi. Lalu yang kedua adalah kita perlu khawatir ketika di usia 4 bulan itu, ketika kita menggendong bayi, kepalanya itu ngeplek gitu ya, jadi kayak lemes gitu, antara tulang leher, kepala dan punggungnya tuh lemes gitu ya. Dan juga kita perlu khawatir ketika kita menggendong bayi usia 4 bulan, dia terlalu kaku seperti kayu, kita akan menggendong kayu, dia terlalu kaku, itu juga perlu khawatir, itu juga red flags. Dan red flags lainnya di usia bayi 4 bulan adalah ketika bayi di usia 4 bulan tidak bisa meraih suatu benda atau mainannya atau barang apapun. Jadi ketika usia 4 bulan, bayi itu sudah harus bisa memegang atau meraih suatu benda. Dan selanjutnya di usia 6 bulan. Nah, di usia 6 bulan ini red flags-nya adalah ketika bayi belum bisa tengkurap. Jadi ketika si kecil belum tengkurap, itu moms perlu curiga dan perlu konsultasikan ke dokter. Setelah itu red flags lainnya adalah ketika di usia 6 bulan, ketika kita memanggil nama si bayi tidak menoleh. Jadi di usia 6 bulan itu ketika kita panggil namanya harus sudah bisa menoleh. Begitu. Kadang-kadang kan kita, bukan kadang-kadang sih ya, pasti dari usia bayi lahir itu kita udah panggil-panggil, udah sounding-sounding namanya kan. Jadi ketika di usia 6 bulan itu seharusnya ketika kita panggil namanya, si bayi sudah bisa merespon dengan menoleh. Seperti itu. Nah, untuk tengkurap itu aku ada pengalaman sih, Mams. Jadi anak aku itu bisa melakukan tengkurap itu pada usia 5 bulan.
Tapi di usia 4 bulan itu udah banyak banget yang tanya, anaknya udah bisa tengkurap atau belum gitu kan. Padahal anak aku belum bisa, dan di situ ada rasa khawatir ya dari dalam diri aku, kok anak aku belum bisa, dan aku juga jadinya jadi galau gitu. Dan pada akhirnya anak aku bisa tengkurap itu di usia 5,5 bulan lah, 5 bulan lebih seminggu kalau nggak salah tepatnya seperti itu. Dan pada saat itu aku merasa anak aku terlambat untuk tengkurap gitu. Aku sempat merasa, oh iya ya, anak aku ini ada terlambat nih melakukan perkembangan bayi di fase tengkurapnya gitu. Padahal ketika aku belajar soal milestone bayi di usia anak aku setelah fase-fase tengkurap itu, ternyata sebenarnya anak aku tidak terlambat melakukan fase tengkurap. Karena fase tengkurap itu normalnya adalah di usia 3-5 bulan. Dan kita perlu khawatir ketika di usia 6 bulan anak kita belum bisa tengkurap. Jadi anak aku sebenarnya nggak terlambat. Tapi karena ketidaktahuan aku terhadap hal itu, dan ada beberapa orang yang sering bertanya ataupun berkomentar tentang anak aku, jadinya aku jadi galau pada saat itu dan menganggap anak aku terlambat, padahal tidak seperti itu. Semoga dengan adanya video ini menjadikan pembelajaran untuk para moms di rumah agar menyaring dulu komentar ataupun pernyataan dari orang-orang sekitar kita terhadap perkembangan bayi, dan kita bisa lebih santai lagi menanggapinya dan nggak perlu worry lagi. Nah, yang selanjutnya adalah pada saat anak usia 1 tahun. Di usia 1 tahun ini, dari 6 bulan sampai 1 tahun ini, milestone-nya itu banyak ya yang bisa dilakukan oleh bayi. Bisa duduk, bisa merangkak, bisa berdiri gitu ya mungkin, atau mungkin ada yang udah bisa jalan juga. Tapi kita perlu khawatir ketika anak di usia 1 tahun itu belum sama sekali bisa duduk tanpa pegangan. Nah, itu kita perlu khawatir, itu adalah red flags. Jadi kita perlu curiga dan sebaiknya konsultasi ke dokter. Selain itu, di usia 1 tahun itu juga anak sudah harus bisa menunjuk. Jadi ketika anak ada ketertarikan terhadap sesuatu, terutama barang yang jauh atau barang yang kecil, biasanya dia akan menunjuk. Tapi kalau misalnya anak kita di usia 1 tahun tidak bisa melakukan hal tersebut, nah itu kita perlu curiga. Nah, moms, di usia 6-1 tahun itu ada milestone merangkak. Merangkak ini menjadi kontroversi di masyarakat karena ada yang bilang bayi itu harus melewati fase merangkak, dan juga ada yang bilang bayi tidak perlu melewati fase merangkak. Tapi sebenarnya ada penelitian yang diungkapkan oleh dokter anak. Aku lupa dokter anak siapa karena aku ngikutin beberapa dokter anak. Nah, 20-30%-nya itu anak yang tidak merangkak tetap bisa melakukan perkembangan milestone-nya dengan baik seperti itu. Jadi mungkin bisa saja anak moms ini tidak merangkak, tapi misalnya merayap. Tidak merangkak maju ke depan, tetapi mundur ke belakang. Atau bisa jadi juga tidak merangkak tapi ngesot. Jadi sebenarnya konteksnya sama, cuma praktek aktualnya aja mungkin yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya adalah di usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Di usia 1,5 tahun ini red flags-nya adalah ketika anak belum bisa berjalan. Jadi anak bisa berjalan itu tidak terpaku pada usia 1 tahun, tapi waktunya cukup panjang, yaitu dari usia 1 tahun sampai 1,5 tahun, dan red flags-nya terjadi pada usia 1,5 tahun. Nah, ini juga pengalaman aku yang kedua ketika anak aku melewati fase berjalan. Anak aku bisa lancar berjalan itu di usia 14 bulan.
Nah, di usia 12 bulan itu udah banyak banget yang tanya, anaknya udah bisa jalan belum gitu kan. Nah, pada usia 12 bulan sebenarnya anak aku itu sudah bisa melangkah. Sudah bisa melangkah, namun memang belum lancar untuk berjalan secara pada umumnya gitu ya. Jadi cuman baru bisa melangkah aja di usia 1 tahun ini. Nah, ketika usia 13 bulan sebenarnya dia itu bisa berjalan, tetapi anak aku ini senangnya lari. Nah, sedangkan ketika dia berlari itu kan keseimbangannya belum stabil gitu kan, jadinya pasti oleng lagi, pasti jatuh lagi dan lain sebagainya. Jadi lancar-lancarnya itu ketika usia 14 bulan. Tapi dari usia 12 bulan sampai ke 14 bulan itu ya banyak juga komentar, kenapa kok belum bisa jalan, si A udah bisa jalan, kok anak aku belum bisa jalan, lalu ya banyaklah komentar-komentar seperti itu. Tapi ketika aku sudah mempelajari mengenai milestone bayi ini di usia anak aku 12 sampai 14 bulan dan kondisinya belum lancar berjalan, aku sama sekali nggak worry lagi. Karena aku sudah tahu kalau misalnya berjalan itu ada range-nya dari usia 12 sampai 18 bulan. Jadi maksud aku di sini, para moms di rumah perlu mengetahui dan perlu belajar mengenai milestone bayi. Dan perlu diingat, milestone bayi itu memiliki range dan setiap anak pencapaiannya akan berbeda-beda. Ada yang di range awal, ada yang di range tengah, atau ada juga yang di range akhir. Kita perlu khawatir ketika anak kita sampai di range akhir belum bisa melakukan hal tersebut. Nah, moms, yang selanjutnya aku akan bahas sedikit mengenai keterampilan berbicara. Di usia 1,5 tahun itu setidaknya bayi sudah bisa mengatakan satu kata yang berarti secara jelas. Jadi keterampilan bicara itu juga ada range-nya ya moms ya. Nanti di usia 2 tahun setidaknya anak sudah bisa mengatakan 50 kata yang berarti dan jelas. Seperti itu. Tapi biasanya di usia 1 tahun itu bayi sudah bisa panggil mama atau papanya, biasanya seperti itu. Jadi butuh distimulasi terus dan terus. Nah, apakah yang dikatakannya itu harus benar-benar kata yang benar? Misalnya kata bunda, apakah harus benar-benar bisa mengatakan kata bunda, atau misalnya kata mobil, apakah harus benar-benar mengatakan kata mobil? Nah, itu juga tidak seperti itu maksudnya ya, maksudnya. Jadi kalau misalnya anaknya bisa mengatakan kata mobli, tapi sebenarnya artinya yang dia maksud adalah mobil, itu termasuk ke dalam satu kata yang berarti. Nah, sebagai contoh nih anak aku itu panggil aku bunda, sekarang usianya 16 bulan, mau masuk ke 17 bulan, tapi dia udah bisa mengatakan kata bunda itu udah dari umur 4 bulan. Cuman dia mengatakannya itu bukan bunda, kata-kata yang dia ucapkannya itu bukan bunda, tapi buah. Tapi sebenarnya maksudnya itu atau artinya itu bunda. Lalu anak aku di usia 1 tahun itu sudah bisa panggil ayahnya dengan kata yayah, tapi sebenarnya artinya itu yang dia maksud itu adalah ayahnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam kata yang berarti dan kata yang jelas. Seperti itu ya moms ya. Atau contoh yang lain, misalnya si kecil sudah bisa mengatakan kata mobli. Nah, mobli itu maksudnya dia itu mobil, tapi dia bisa mengatakannya mobli. Nah, itu juga termasuk ke dalam satu kata yang berarti dan jelas. Nah, moms, terakhir aku akan bahas mengenai tips bagaimana sih caranya agar perkembangan bayi itu berkembang dengan baik. Tipsnya adalah utamanya kita harus memenuhi
hak-hak kebutuhan dasar dari anak kita. Di sini aku mengutip 3 kebutuhan dasar yang perlu kita penuhi untuk anak kita dari halaman artikel IDAI. Yang pertama adalah asuh. Asuh ini berkaitan dengan fisik biomedis. Di sini berkaitan dengan nutrisi ya Mams ya. Nutrisi yang kita berikan kepada anak itu harus tepat dan baik. Lalu adekuat pastinya, dan aku akan bahas di video selanjutnya nanti. Lalu yang selanjutnya juga pemberian ASI juga sama ya Mams, termasuk ke dalam hak bayi dalam kaitannya dengan asuh. Lalu imunisasi, vaksin itu juga termasuk ke dalam pemenuhan hak bayi dari sisi asuh. Lalu yang kedua adalah ASI. ASI ini berkaitan dengan hak dari si bayi untuk mendapatkan kasih sayang dari kita. Lalu yang ketiga adalah ASAH. ASAH ini berkaitan dengan kebutuhan stimulasi dari bayi. Kita bisa menstimulasi anak kita dengan cara bermain, tapi juga sambil belajar. Jadi ketika anak kita bermain, sebaiknya kita temani ya Mams ya, sekalian kita memberikan edukasi dan sambil belajar. Oke Mams, segitu dulu ya Mams yang bisa aku sharing ke Mams. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Mams semuanya dan gak perlu worry lagi terhadap perkembangan anak. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Dadah.